Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita haturkan dan kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ijaz Al-Quran. Namun, sebelum lebih lanjut, video ini saya buat guna memenuhi UAS mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis pada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Ijaz Al-Quran. Mungkin kita tidak terlalu asing ya dengan kata-kata ijaz Al-Quran ini. Secara bahasa, ijaz Al-Quran adalah berasal dari kata a'jaza, yujizu i'jazan, yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya atau isim fi'il atau yang melemahkan disebut mu'jiz. Tambahan tak marbutah di akhir kata disebut mu'jizah, menunjukkan mubalaghah yang memiliki arti sangat melemahkan. Sedangkan secara istilah, ijaz Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan dari Al-Quran tersebut sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah benar-benar kalam Allah. Sebagai sedikit pembahasan tentang ijaz Al-Quran, bahwa Al-Quran menentang siapa saja yang meragukannya, baik manusia maupun jin, untuk membuat kitab suci seperti Al-Quran. Tantangan tersebut disampaikan dalam 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat seperti Al-Quran secara utuh. Yang kedua, Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat seperti Al-Quran hanya 10 surat saja. Dan yang ketiga, Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat seperti Al-Quran 1 surat saja. Namun, tantangan tersebut tidak ada yang bisa menjawabnya pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup hingga sampai sekarang, dan sampai kapanpun tidak akan ada yang sanggup menandinginya. Al-Quran dan bahasa Arab yang indah, baik dengan bahasa yang puitis maupun perasa liris, semuanya itu mustahil dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan Nabi sekalipun. Selanjutnya adalah unsur mukjizat. Ada 3 unsur pokok jika suatu hal tersebut dapat disebut mukjizat. Yang pertama, mukjizat harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaan di suatu daerah tertentu. Yang kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Dan yang ketiga, mukjizat tidak dapat terkalahkan oleh manusia biasa sampai kapanpun. Ketiga unsur tersebut semuanya ada pada Al-Quran, sehingga Al-Quran dapat dikatakan dan benar-benar mukjizat. Dari sini kita melihat Al-Quran adalah mukjizat yang membuktikan suatu kebenaran. Hikmah adanya mukjizat itu sendiri adalah untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran dan tidak mempercayainya. Selain itu juga sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Sedikit pembahasan tentang ijaz Al-Quran.
Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan materi yang sangat kurang ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.